Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Baik hadirin rahmatullah, kita masih di bab sabar. Di mana pada sekarang ini kita sampai pada hadis yang ke-35. Kemarin kita telah membicarakan tentang bagaimana sikap kita dikala kita terkena musibah dalam bentuk taun, ya, yaitu wabah yang menyebar. Di mana taun ada dua, ada taun dalam bentuk muayyan dan ada bentuk dalam bentuk umum. Taun muayyan yaitu dikatakan dalam ilmu kedokteran yaitu penyakit pes. Benjol-benjol, bisul-bisul, mengeluarkan darah dan nanah, kemudian jarang orang yang selamat. Kalaupun selamat katanya sampai kulitnya itu kelihatan banget bekasnya, kopek gitu. Ya. Adapun taun secara umum ialah itu sebuah penyakit yang memburu nyawa dan banyak sekali memanen nyawa manusia, yaitu diantaranya adalah kolera, diantaranya ialah virus corona. Itu masuk dalam bab taun. Maka siapapun yang ada dalam sebuah daerah atau negara dan daerahnya terkena taun dan dia kemudian bersabar tetap tinggal di sana dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala syahid. Sebelum meninggal dunia sudah syahid. Kita sabar mendapatkan pahala syahid. Apabila dia terkena penyakit itu dan tetap bersabar dan enggak meninggal dunia, tetap dia mendapat pahala syahid. Kalau dia meninggal dunia, dia mendapatkan pahala syahid. Jadi sebenarnya taun itu rahmat, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rijsun, itu sebuah penyakit yang mengerikan yang Allah turunkan bagi selain umat Islam. Azab bagi selain umat Islam adalah azab. Tetapi bagi kita umat Islam rahmat. Bagaimana tidak rahmat? Sabarnya saja padahal kita tidak terkena lockdown dan sebagainya, pakai masker agar tidak terkena, itu sudah mendapatkan pahala syahid. Terkena tapi enggak sakit, enggak meninggal, sudah syahid. Terkena dan meninggal, syahid. Namanya syahid ukhra. Luar biasa. Ya hadirin. Jadi itulah apa yang menimpa kaum muslimin, baik dan buruknya tetap baik. Baik dan buruknya tetap baik. Asal kita bersabar. Loh kok bisa baik dan buruknya? Iya. Baik, ya alhamdulillah baik. Apabila kita mensyukuri. Paham enggak? Buruk tetap baik apabila kita menyabari ya musibah itu. Jadi luar biasa ya. Kita kalau merenung rahmat Allah itu begitu luas. Padahal itu cuma satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam bentuk apapun rahmat itu adalah cuma satu dari rahmat Allah, dari satu rahmat Allah yang Allah bagikan. Masih tersisa 99 rahmat. Kapan 99 rahmat Allah berikan? Nanti pada hari kiamat. Bukan di surga, pada hari kiamat. Ya, pada saat syafaatul uzma di mahsyar dan sebagainya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, dikala Allah memberikan 99 rahmat, diguyur kita umat Islam wahid yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, iblis pun kepedean, dia merasa bakal diampuni juga. Padahal tidak mungkin iblis diampuni. Bahkan tidak mungkin orang yang mati dalam keadaan musyrik Allah ampuni.
Gak bakalan mendapatkan rahmat, karena rahmat hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu. Itulah pentingnya tauhid. Itulah pentingnya kita menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jauhi segala bentuk kesyirikan. Gak peduli apapun itu ya kesyirikannya, mau kecil ataupun besar. Karena takut kita tidak mendapatkan rahmat yang 99 rahmat. Itu sangat mengerikan sekali. Tapi hadirin rahmatullah, hadis yang ke-35. Wa Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah ini adalah sebagai seorang tabi'in sebelumnya. Ya, rahimahullah taala. Atha bin Abi Rabbah Ar-Riyah. Dia lahir di Taiz. Di Taiz Yaman. Yang pegunungan itu loh, pegunungan kayak puncak. Daerah Taiz. Beliau adalah orang kayak seperti orang Yaman yang umum. Orang Yaman ada yang gagah, tingginya badannya besar, mancung, putih. Ada yang kecil kayak kita, putih, hitam, pesek. Ada ya, orang Yaman ada. Kayak kita persis. Nah, Atha bin Rabah ini adalah kecil, pesek, hitam, botak, buta sebelah, kemudian kempeng. Kempeng itu tangannya nggak gerak, sebelah apa namanya? Lempok. Nah, itulah. Lempok. Namanya kalau bahasa saya kempeng. Ya kempeng kayak ini. Itu syalal namanya. Syul apa artinya? Kayak penyakit stroke gitu lah. Ya lempok itu kempeng, sebelah. Dan a'raj. Apa a'raj? Yaitu timpang, templeng, apa? Jalannya pincang. Semua kekurangan dalam diri, dalam tubuh Atha bin Rabah ada. Tapi otaknya, hatinya bersih. Sehingga dia menjadi seorang ulama yang sangat dihormati di Mekah, di Madinah. Sehingga seorang raja saja yang sangat ditakuti bisa mengalahkan seorang anak kesatria kaum muslimin. Satu orangnya sebanding dengan 33.000 pasukan. Seorang yang berhasil membunuh Raja Gergos, Raja Barbar sendirian, yang ada di atas apa? Gajahnya, gajah Pak. Ya, 7 Abadilah itu, 7 Abdullah itu, dan Abdullah bin Jubair. Dikalahkan sama dia siapa? Abdul Malik bin Marwan. Semua musuh-musuhnya dikalahkan sama Abdul Malik bin Marwan. Ya. Tidak berani, dan Atha bin Rabbah dulu bersama Abdul bin Jubair. Bahkan tangan yang kempeng tadi itu putus. Ya, karena sebetan pedang. Tapi ya gitulah politik, ya. Kaum muslimin dikala sudah dikalahkan raja yang satu, ya udah kita sami'na wa ata'na kepada raja yang menang. Ya kita juga di Indonesia seperti itu. Ya, ribut-ribut pemilu. Siapa yang menang? Dari kaum muslimin kita taat ke dia. Nah, seperti itu. Akhirnya Atha bin Rabah pun sudah tidak ada lagi fitnah pada kaum muslimin. Cuma satu raja, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Datang Abdul Malik bin Marwan ke Mekah hajian. Ceritanya mau lagi ngaji gini. Langsung Abdul Malik bin Marwan nyerobot mau nanya. Kata Abdul Malik, kata Atha, diam, duduk dulu, gak dipeduliin. Baru setelah selesai ngajar, baru datang ke Abdul Malik. Ada yang bisa dibantu wahai Amirul Mukminin. Jadi gak ada istilahnya raja dan bukan ada raja dan ini di dalam menuntut ilmu sama. Islam itu bukan agama keturunan. Siapapun dia yang bersungguh-sungguh dalam mengejarnya, dia yang memiliki. Ya, sehingga kata Abdul Malik bin Marwan bilang ke anaknya, lihat, bapakmu memiliki segala kemuliaan, tapi seakan-akan tidak ada apa-apa di hadapan Atha bin Rabah. Itulah ilmu, itulah agama hadirin. Ya, Atha bin Rabah. Dia hidungnya aftosh, hidungnya pesek. Dan beliau adalah muridnya Ibnu Abbas. Dia belajar kepada 200 sahabat. Beliau lahir pada pertengahan pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian banyak sekali Al-Fadl bin Abbas dan banyak
sekali ya. Beliau belajar kepada para sahabat. Jadi beliau masuk dalam tingkatan tabi'in kedua. Tabaqatul saniyati tabi'in ya, tingkatan kedua. Yang disebutkan, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Qala, maka berkata Atha bin Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata kepadaku guruku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Jadi Abbas ini lahir sepantaran dengan Nabi. Hadirin, agak tua dikit, sepantaran dengan Nabi. Ponakan dan om sama. Jadi kadang ponakan lebih tua dari om. Seperti kayak mertua saya punya ponakan lebih tua dari dia. Saya lihat, ini siapa? Pak Ade, bukan ponakan saya. Saya pikir sepupu. Ya. Jadi seperti itu hadirin. Jadi semoga Allah meridhoi guruku Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ala urika imra'atan min ahlil jannati. Ala itu namanya huruf litanbih. Ya, hadirin, Pak Anu tolong dicatat yang sudah belajar nahwu. Ala itu artinya huruf litanbih, peringatan. Ketahuilah atau maukah kamu, seperti itu kan? Atau maukah kamu, atau urika, aku lihatkan. Jadi ara yuri, ara majhulnya uri, ya. Urika imra'atan, aku lihatkan. Imam bukan majhul, majid. Ara yuri, ya, ara yuri. Urika, maukah aku lihatkan kamu imra'atan kepada seorang perempuan min ahlil jannati, dari ahli surga. Jadi dia ahli surga tapi masih hidup. Masih jalan-jalan hidup. Karena pada saat itu sahabat masih banyak. Ya. Faqultu bala. Maka kata Atha bin Rabah, ya mau. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ini perempuan yang hitam, perempuan dari Afrika, ya, seorang sahabiah. Atatin nabiyya. Jadi namanya atat sukun kan? Namanya alif iltiqa sakinain, bertemu dengan dua sukun. Jadi bacanya atati, asalnya atat. Tasrif ketiga, tasrif keempat. Ataya, atau atat. Paham? Perempuan dengan Jadi atat sehubungan alnya juga sukun. Jadi atatil dihidupin. Paham? Atatin nabiyya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia berkata, inni usra'u ya Rasulullah, aku suka kejang-kejang. Aku suka kejang. Dia kena mungkin ayan, kena penyakit ayan, kejang atau setep. Enggak ayan aja ya, jadi ada punya penyakit setep. Taruhlah mungkin kita biar paham, dia punya penyakit ayan. Paham hadirin? Wa inni atakasyafu, dan apabila aku terkena sedang kumat setepku atau ayanku, atakasyafu, auratku terbuka semua. Sadar toh hadirin? Ya, kayaknya ayan ya hadirinnya. Jadi, Allah Ta'ala li, tolong ya Rasulullah, doakan aku untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan aku. Faqala, Rasulullah SAW buat pilihan, sangat sayang dia terhadap umatnya. Tidak langsung ingin disembuhkan, langsung didoakan ingin disembuhkan. Maka beri pilihan kepada sahabatnya. Jadi Nabi itu cinta kepada siapapun, mau dia yang hitam maupun yang putih. Tidak ada kedudukan mulia di sisi Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala kulit dalam Islam itu. Tidak seperti agama-agama yang lain. Oh, dia warnanya kulitnya putih, matanya hijau, enggak pantas diperangin. Enggak ada istilah itu dalam Islam. Mau hitam mau putih, semua sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketakwaan yang mulianya. Tadi Atha bin Rabah. Enggak mulia bagaimana dia? Kepalanya botak. Hadirin, ya, luar biasa. In syi'ti sabarti walakil jannatu. Kalau kamu mau, sabar saja. Ya, kalau kamu sanggup,
In syi'ti, kalau kamu berkehendak, sabarti, hendaklah kau sabar. Dan kalau kamu sabar, kamu akan masuk surga. Wa in syi'ti da'awtullah ta'ala ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau juga, kalau kamu tetap memilih yang lain, aku akan mendoakan engkau agar Allah menyembuhkan engkau. Berarti kalau disembuhkan, belum tentu dia jadi ahli surga. Jadi maksudnya tidak ada tazkiyah dia jadi ahli surga. Tetapi kalau dia sabar, pasti jadi ahli surga. Nah, paham hadirin? Ya. Dan si perempuan tadi pinta. Faqalat asbir. Ya udah, aku akan bersabar. Aku lebih milih jadi ahli surga. Tinggal sabar aja jadi ahli surga. Paham hadirin? Ya. Kalau dia step, sabar wis lah. Pokoknya aku step seumur hidup sampai mati. Ya, tapi dia jadi ahli surga. Sebentar dong di dunia, nanti dia setelah meninggal sembuh. Paham ya? Setelah meninggal sembuh dan dia enggak hitam lagi kulitnya. Kulitnya jadi putih. Cantik. Secantik Hawa, melebihi ibunya. Ibu kita itu Hawa. Badannya tinggi. Berapa? 30 meter. Lebarnya berapa? 3 meter setengah. Sama Pak Ade juga sama. Insya Allah kita semua pada gede semua. Bukan kecil loh gini. Pada saat kita masuk surga, tidak ada kakek-kakek yang akan masuk surga. Kecuali anak muda semua. Karena berubah jadi muda. Ini hadis ini ya. Jadi ada dalam Syamil Muhammadiyah tentang bab bercandanya Nabi. Ada seorang nenek-nenek bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Oh, enggak ada nenek-nenek masuk surga. Ya memang fakta, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Jadi Nabi bercandanya itu sesuai fakta, tidak berdusta. Akhirnya menangislah dia, kata Rasulullah, kabarkan kepada dia bahwa tidak ada nenek-nenek masuk surga, karena nenek-nenek pasti masuk jadi muda dulu. Pada saat kita dibangkitkan badannya gede-gede, 30 meter tingginya, lebarnya 3 meter setengah, sesuai Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 60 hasta itu setengah meter. Satu hasta itu setengah meter, 60 dikurangi 2, 30. Lebarnya 7 hasta. 7 dikurangi 2 berapa? Dibagi 2 berapa? 3,5. Nah gitu. Paham dari? Udah, jadi bukan 30 meter segede gini, berarti kayak pohon kelapa dong. Nah, jelek kan? Enggak, ini jadi gagas, terek. Jadi kayak anak 17 tahunan. Itu kita masuk surga insyaallah. Amin ya Allah ya Rahman. Asal jangan musyrik. Ya, jangan melakukan kemaksiatan dan intinya musyrik. Dan kekufuran. Faqalat asbiru ya Rasulullah, saya bersabar kalau begitu. Lebih milih saya masuk surga. Faqalat, maka berkata ya si perempuan tadi, tapi dia masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Ini atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi saya suka kalaupun saya bersabar dan step saya selama seumur hidup, tapi saya selalu kebuka aurat. Aurat saya selalu terbuka dan aib. Benar hadirin? Aib. Jadi dia yang berat sebenarnya terbukanya aurat. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ibu ini, sahabiah ini radhiyallahu anha, sebenarnya tidak begitu bermasalah dengan penderitaan ayahnya itu atau stepnya itu, tetapi yang beliau masalahkan adalah yang berat dalam hatinya adalah terbuka aurat. Ini menunjukkan bahwa hadirin para sahabat itu sangat menjaga menutup aurat. Maka kita jadikan pelajaran di sini untuk menutup aurat istri dan anak-anak perempuan kita. Nah dia kan orang hitam, mana dia mau ada syahwat dari yang lain? Enggak, mau hitam mau putih tetap harus menutup aurat selagi dia wanita merdeka. Ya, baik. Fad'ullah alla atakasyafa. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, doakanlah aku, ya berdoalah kepada Allah untuk aku agar auratku tidak terbuka dikala aku kumat. Akhirnya apa? Fada'alaha. Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa. Akhirnya dikala dia kumat, auratnya tidak terbuka. Luar biasa penjagaan Allah Subhanahu. Apapun keadaannya, enggak kebuka auratnya, tetap tertutup. Barakah dari doa Rasulullah SAW. Ini hadirin menjadikan pelajaran bagi kita. Dalil akan bolehnya tawassul.
ya, tawasul kepada orang soleh lagi hidup. Tidak ada satupun para sahabat dan tabi'in datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW minta doa. Tidak ada. Kecuali yang dijadikan dalil itu adalah orang Badui yang gak jelas siapa dia orangnya. Datang ke kuburan Nabi, contoh dalam hadis Fathul Qiwa, hadis dhaif. Minta doa kepada berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dhaif. Dan gak jelas siapa orang Badui Arabi. Gak jelas, dan itu diingkari oleh sahabat. Diingkari oleh tabi'in. Ya jelas diingkari oleh tabi'in. Jelas dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi dalam kitab diriwayatkan oleh Imam dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab ini. Al-amru bittiba wa nahyu anil ibtida. Paham ini seperti itu. Ya. Jadi kita kalau ada apa hal yang menyempitkan diri kita atau ingin mendapatkan kelapangan, datang ke orang soleh yang hidup, kemudian minta didoakan. Di samping kita juga berdoa, ya. Misalnya ada orang yang mau haji atau umroh, kita minta doa ke dia, tolong doakan saya di Multazam, doakan saya pada saat di Arafah. Ya, doakanlah, sempatkanlah 1 menit lah untuk mendoakan saya di Arafah. Seperti itu. Jangan orang mau haji yang dikejar oleh-oleh, itu jahil kita. Paham? Bodoh kita ini. Oleh-oleh, apa dikasih oleh-oleh nanti antum? Dikasih oleh-oleh tasbih atau mainan dari Made in China kan? Seperti itu. Tapi kalau kita minta doa, berarti pintar. Tolong doakan saya teman pada saat engkau lagi wukuf di Arafah. Kalau dijabah doa kita sama Allah, doa dia sama Allah untuk kita, insya Allah kita beruntung. Paham hadirin? Seperti itu ya. Baik, di sini menjadikan pelajaran hadirin pertama adalah ahli surga. Ya. Jadi perempuan ini sudah jelas dia ahli surga. Kenapa? Karena dia lebih memilih bersabar, ya, dan dia bersabar sampai akhir hayatnya, sehingga Ibnu Abbas mengatakan inilah perempuan ahli surga. Dan ini adalah berkaitan tentang kita menetapkan seseorang ahli surga ataupun bukan ahli surga. Kita pertama adalah menetapkan seseorang ahli surga. Ada secara ahli surga itu ada secara umum, ada secara khusus. Ya. Ahli surga itu ada secara umum, ada secara khusus. Pertama adalah kita bersaksi bahwa dia adalah ahli surga secara sifat. Umum itu artinya secara sifat. Jadi ahli surga dalam bentuk sifat, ahli surga dalam bentuk individu. Ya, sifat dan individu. Oke lah, yang sifat itu kita umum, khusus. Yang umum ialah siapapun dia orangnya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dalam tanda kurung orang-orang muttaqin, maka dia disebut ahli surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berlomba-lombalah kalian kepada surga untuk meraih surga yang dimana luas surga itu adalah seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surat Ali Imran ayat 133. Kemudian surat Al-Bayyinah. Ya, dalam surat Al-Bayyinah gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan ketauhidan dan kesyirikan, dan dia mengamalkan amalan soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka adalah di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin, itu surga Aden, tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, kekal fiha, di dalamnya abadan, selama-lamanya. Nah, kita insyaallah ahli surga. Siapapun kaum muslimin yang menjaga akidahnya, imannya dari segala bentuk kesyirikan dan beramal soleh, dia disebut ahli surga. Tapi nggak bisa nunjuk, Pak, dia ahli surga. Ahli surga ini nggak bisa. Ini ahli surga, nggak bisa.
Ini ahli surga, ini ahli surga, nggak bisa karena kita nggak tahu akhir hayatnya. Dan juga sebaliknya nggak bisa. Ini ahli neraka, ini ahli neraka, kamu ahli neraka, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh karena kita nggak tahu dia di akhir hayat. Mungkin dia Allah bertobat dan menjadi husnul khotimah. Mungkin si A yang kelihatannya banyak ibadahnya, tahu-taunya terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dia jadi su'ul khotimah. Jadi tidak boleh sekarang ini untuk orang semasa sekarang ini sesoleh apapun dia kita pastikan dia ahli surga, gak bisa. Dan seburuk apapun dia perangainya, akhlaknya kita pastikan putuskan dia ahli neraka juga gak bisa. Karena memastikan dia ahli surga dan memastikan dia ahli neraka secara ayanan, secara muayyan, secara individual harus berdasarkan dalil. Tapi kalau berdasarkan sifat bisa. Ya, siapapun yang mentauhidkan Allah dan menjaga dirinya, tauhidnya dari segala kesyirikan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kebidahan dan selalu beramal soleh, kita katakan insya Allah ahli surga. Pasti masuk surga. Tapi nggak bisa mengatakan si A masuk surga. Paham hadirin? Seperti itu. Yang kedua adalah secara muayyan, individual. Itu boleh berdasarkan dalil. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Amir bin Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Satu lagi? Sa'id bin Zaid di surga. Sepupunya Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid bin Tufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Tufail. Sa'id bin Zaid bin Tufail. Bin Amr bin Tufail. Ya, seperti itu. Paham hadirin? Kemudian Ukasah di surga. Perempuan ini di surga. 1.400 orang yang di bawah pohon, yang berjanji di bawah pohon Ridwan di surga. Kemudian pelaku perang Badar di surga. Seperti itu hadirin. Ya, Abdullah bin Salam di surga. Paham ya? Abu Hurairah seperti itu. Paham ya? Jadi itu kita bisa pastikan, ini penduduk ahli surga berdasarkan Firaun di Abu Lahab di Abu Jahal di neraka. Berdasarkan apa? Dalil. Gitu hadirin, kita umat ahli surga itu begitu dalam berakidah. Jangan mentang-mentang kita punya guru, kelihatan soleh, orang soleh langsung kita dia ahli surga, nggak bisa. Tapi kalau kita doakan insya Allah masuk surga bisa. Semoga masuk surga. Taib ya, bisa dipahami itu. Taib. Yang kedua hadirin kata ulama bahwa namanya step itu ada dua kemungkinan. Orang step. Yang pertama adalah kemungkinan dia adalah tanasyujul a'sab, yaitu uratnya keras. Ya, akhirnya tegang itu loh. Kalau urat tegang itu anak kecil kan kalau step itu kan sampai tegang loh. Itu namanya step. Yang kedua adalah step dalam bentuk dia diganggu setan. Kalau yang tashannujul a'sab, yaitu uratnya yang keras, ya, tegang, itu diobatin dengan obat yang ada dalam kedokteran. Tetapi kalau dia step dikenakan kerasukan setan, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, takhabbut. Ya, orang yang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan kan step seperti itu. Nah, kalau kerasukan setan, maka obatnya ialah dengan ruqyah. Pertama adalah dengan dibacakan surat Al-Fatihah 3 kali. Jadi meruqyah itu ada dua.
meruqyah kita untuk menjaga diri kita dari gangguan setan ada dua hadirin. Menolak dan mengobati. Ingat, lebih baik menolak daripada mengobati. Gitu kan istilahnya kan? Apa namanya? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegahnya apa? Tentu dengan membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ingat itu. Zikir pagi dan petang salah satunya adalah menjaga diri kita dari serangan sihir, dari gangguan syaitan. Apalagi kalau kita pagi dan petang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Oke, Pak De, zikir itu didawamkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kalau pakai tangan saya suka lupa. Udah yang pakai itu, yang cetak-cetak itu, ya saya juga suka pakai itu. Karena pakai tangan, udah berapa ini? Enggak ada masalah. Pakai tasbih silahkan, tapi jangan kalau selamat dari riya. Paham dong? Dan jangan menganggap tasbih itu goyah. Apa itu goyah? Tujuan, yaitu bahwa kalau zikir itu harus pakai tasbih. Kalau mengatakan zikir itu harus pakai tasbih, maka dia bid'ah. Paham dong? Tetapi kalau bilangan saja, membantu untuk membilang, yaitu dibolehkan asal selamat dari riya. Karena kelihatan kita pakai tasbih la ilaha illallah, kelihatan. Tapi kalau pakai yang ini kesembunyi. Paham hadirin? Itu aja masih ada riyanya. Pakai yang digital itu, pengen salah kan supaya dikir-dikir terus. Serius. Masih ada riya dalam hati. Dan meronta-ronta. Bagusnya pakai tangan. Sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kuat peringatan kita ya. Jadi dalam fatwa, saya baca dalam fatwa ulama Saudi tentang bolehnya pakai tasbih. Paham hadirin? Asal hanya dalam bentuk hisab, pembilang, bukan goyah tujuan. Kadang di antara kita ada goyah masalahnya. Seakan-akan zikir itu enggak sah kalau tanpa tasbih. Itu namanya bid'ah jelas. Seperti itu ya. Baik. Jadi 100 kali siapapun yang berzikir, yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tidak akan dirasuki oleh syaitan. Enggak mungkin ya syaitan masuk dalam tubuhnya. Dan itu luar biasa hadirin. Untuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir saja 100 kali kita suka dilupakan. Seakan-akan berat, padahal itu kalau kita lakukan cuma berapa menit? 10 menit atau 15 menit. Tapi kadang kita sampai lupa, sampai nggak baca dalam satu hari itu. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa zikir ini bukan sembarangan zikir. Ya, berat bagi dia. Paham hadirin? Jadi menolak dan mengobati. Jadi kalau menolak adalah tadi zikir pagi dan petang. Kemudian dikala kita masuk rumah, jangan lupa membaca Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dikala kita mau tidur, baca itu juga pada Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fis samawati wala fil ardi wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah, tidak akan ada yang mengganggu dia apabila dia membacakan itu di mana dia berada, kecuali dia setelah keluar dari tempat itu hatta yartahila min manzilihi dzalik, sehingga dia pindah dari tempat ini. Jadi kita kalau pindah dari tempat itu baca lagi Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Kita lewat suatu jalan yang gelap, lorong, langsung Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Begitu juga kita dikala keluar rumah, jangan lupa baca doa perlindungan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Allah langsung wukid, kufid, terus apa lagi? Wukid, kufid, nukid. Ya apa? Wukid artinya apa? Dia dijaga. Kufid dicukupkan dan dibersihkan. Paham hadirin? Ya, itu luar biasa. Kemudian sebelum tidur kita jangan lupa baca zikir. Baca zikir, ya baca ayat kursi.
Ayat kursi, siapapun yang baca ayat kursi di malam hari maka setan tidak akan mengganggu dia selama malam itu. Dan juga di siang hari dia juga tidak akan diganggu oleh setan sesiang itu, sehari itu. Dan juga baca kulhu, al-falaq dan anas 3 kali ditiupkan ke dalam tubuh kita, nggak bakalan terkena santet insya Allah. Jadi harus ada pencegahan, mencegah lebih baik. Paham hadirin? Jadi kalau mau tidur ke kamar, kalau ada takut misalnya ada elup-elup ya, suka ganggu tidur, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Saya sering dulu ke elup-elup, cekik gitu saja kan. Baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, baca ayat kursi, enggak ada lagi datang dia. Hadirin, itu namanya pencegahan. Adapun dikala mengobati ya, namanya ar-raf'u, menghilangkan, yaitu apa? Dengan baca Al-Fatihah 7 kali. Dikenakan dalam asbab nuzul, dalam fadilah Fatihah, dalam tafsir disebutkan bahwa pada saat Allah menurunkan surat Al-Fatihah, iblis pingsan berkali-kali. Paham tak? Karena dengan kita membaca Al-Fatihah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menjaga kita dari neraka dan segala fadilah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga adalah obat. Dibacakan Al-Fatihah, ditiup ke yang kita bacakan tadi. Kemudian baca ayat Quran, yaitu ayat kursi lagi. Kemudian kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, anas 3 kali. Ditiupkan ke tubuh si yang terkena gangguan syaitan. Diulang-ulang terus. Caranya adalah ada dalam bentuk pukulan, ada dalam bentuk ngobrol. Diajak ngobrol dengan si syaitan tadi. Tapi jangan mengiyakan apa yang dia inginkan kan. Tolong saya beliin cerutu, tolong saya beliin kelapa hijau. Saya mau keluar, saya beliin apabila dibelikan kelapa hijau atau cerutu, nggak boleh. Kalau kita laksanakan, berarti kita melakukan sesajen dan bisa syirik akbar. Tolong tanamkan kepala kambing di depan rumah dan podot-podotnya, syirik itu pelakunya. Nggak bisa kamu harus keluar. Nggak mau bacain lagi terus, bacakan terus dan gebuk orangnya. Sehingga telah terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau didatangkan kepada beliau seorang yang kesurupan. Ya, dari rumahnya dibawa ngamuk. Akhirnya diruqyah sama beliau dan ngobrol setannya dengan beliau, dengan Syekhul Islam. Keluar kata Syekhul Islam, enggak saya enggak mau keluar, kata setan. Oh, ini gebuk itu orang yang kesurupan sama beliau. Jabron, hadirin, sampai tangannya Syekhul Islam keseleo. Atau bayangin, ngegebuk orang sampai keseleo. Berarti itu keras banget. Bisa-bisa kena kita yang digebuk. Langsung itu jinnya keluar. Jin bilang, aku keluar karomatan sebagai bentuk hormat kepada Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, kalau gitu senang, wih, saya dihormati setan nih. Dihormati. Enggak bisa, enggak boleh gitu. Enggak, kata Syekhul Islam, enggak. Jangan kamu keluar disebutkan aku, tapi keluar sebagai bentuk takwa kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua kepada Allah. Jadi tipu daya sebenarnya setan itu. Karomatan. Kalau kita ada rasa ujub, kalah sama dia. Paham tak? Bahaya hadirin. Jadi kita tukang ruqyah itu juga harus ikhlas. Enggak, harus keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keluar. Sadar yang diruqyahnya, dan dia kaget. Di mana saya? Oh, ada di sini. Saya sering ruqyah juga kayak gitu. Di mana saya kok ada di sini? Kemarin waktu di kampung ada ibu-ibu yang kesurupan harimau ceritanya jadi. Tapi kepalanya kebakar api. Api tungku itu loh. Ribut dengan suaminya. Akhirnya saya ruqyah, baca Allahumma inni a'udzubika bismillah Allahumma inni a'udzubika kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq zara'a wa bara'a wa min syarri ma ya'ruju fis sama' wa min syarri ma yanzilu minha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu ruqyah yang membakar iblis, syaitan. Langsung sembuh. Jadi waktu dia kena raung-raung di depan rumahnya, di dalam dapurnya, orang pada takut. Anda masuk, bismillahirrahmanirrahim, Anda masuk. Tetap harus tawakal kita kepada Allah. Jangan sok-sokan banggaan.
masuk ke kita bahaya kitanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia pas ada masuk, dia berdiri, lari ke belakang rumah. Lari ke kebun, anak kejar kan. Ruqyah tak pegang, suruh dipegang sama anak saudaranya, pegang terus diruqyah. Sembuh. Di mana saya? Di mana? Ya udah pulang. Akhirnya dia cerita besok. Saya tadi didatangin sama badannya besar, cenggotan, harimau, siluman harimau. Mungkin aneh. Kata Mbak kan, tadi tahu nggak Tori nyampe sana ke rumah? Enggak tahu saya. Jadi menurut pandangan dia, saya menakutkan sekali. Jadi betul, jadi orang ruqyah itu bagi syaitan yang merosok itu sangat menakutkan. Tapi ingat, jangan ada rasa ujub dalam diri. Harus hati-hati itu. Juga harus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya cara meruqyah itu tentang hadis ini hadirin. Intinya bahwa ya hati-hati kita dalam menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari karena musuh kita dari luar dan dari dalam yang terlihat dan tidak terlihat. Seperti itu ya. Adapun kenapa pengarang memasukkan hadis ini pada bab sabar? Karena tadi Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu mau bersabar, maka kamu bagimu surga. Ini menunjukkan bahwa dikala kita bersabar dari penderitaan yang kita dapatkan, maka bagi kita adalah surga. Sampai di sini saja, sudah tepat waktunya jam 13:15 menit. Ya, segitu Pak De. Karena sampai jam 13:15 kita. Ya, sampai di sini saja hadirin. Ya, semoga bermanfaat. Tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.